Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siswa-siswi kelas 12 pemasaran? Baik ya, alhamdulillah. Dalam kesempatan ini kalian berjumpa kembali dengan Bapak Ahmad ya di pengolahan bisnis retail kelas 12 ya. Baik, untuk kesempatan kali ini kalian akan mempelajari metode perhitungan sistem perpetual ya untuk metode FIFO ya. Baik, Bapak akan membahas untuk tugas pertama kalian ya. Tugas pertama yang ada di KJR. Bapak perhatikan kalian masih banyak yang belum mengerti ya untuk perhitungan perpetual dengan metode FIFO ya. Jadi hanya sekitar 25% yang sudah mengerti, sisanya yang sekitar 75% masih belum paham ya. Apabila kalian belum paham, kalian bisa japri Bapak ya. Baik, lanjut ke soal yang pertama, Bapak akan bahas. Bapak akan bacakan ya soalnya terlebih dahulu untuk soal FIFO ya. Jadi pada November 2018 PD Jaya Sakti, ini PD itu perusahaan dagang ya. PD Jaya Sakti yang menggunakan sistem perpetual dalam pencatatan persediaan barang Indomie spesial, data yang berhubungan dengan persediaan barang dagang sebagai berikut. Pada tanggal 4 November, persediaan 400 unit dengan harga per unitnya 80.000. Kemudian tanggal 9 November, terjadi pembelian 300 unit. Kemudian harganya 80.000 per unit. Kemudian di tanggal 12 terjadi transaksi penjualan 450 unit dengan harga 90.000 per unit. Jadi Bapak terangkan kembali untuk transaksi penjualan. Jadi untuk harganya jangan dimasukkan ke kartu persediaan ya. Jadi untuk penjualan nanti kalian ini untuk menghitung laba kotor ya. Jadi untuk menghitung laba kotor ya. Jadi kalian lihat di sini ada tanda hijau ini untuk menghitung laba kotor. Jadi yang ada di soal ini ada tanda hijau ini adalah untuk menghitung laba kotor tersebut ya. Paham ya anak-anak? Kemudian Bapak bacakan kembali pada tanggal 15 November terjadi transaksi pembelian 400 unit dengan harga per unit 83.000. Kemudian di tanggal 19 November terjadi penjualan 350 unit dengan harga 91.000 per unit ya. Jadi untuk harga jual ini jangan dimasukkan ke kartu persediaan ya anak-anak. Paham ya anak-anak? Kemudian di November tanggal 26 terjadi pembelian 300 unit. Per unitnya 83.000. Kemudian di tanggal 28 November terjadi penjualan 250 unit dengan harga 92.000 per unit. Bapak ingatkan kembali untuk transaksi penjualan nanti kalian jangan untuk harganya jangan dimasukkan ke kartu persediaan ya. Untuk harga jualnya. Jadi untuk transaksi penjualan ini yang ada 3 transaksi penjualan ini nanti kalian masukkan ke perhitungan laba kotornya ya. Paham anak-anak? Kemudian di tanggal terakhir di tanggal 30 November terjadi pembelian 500 unit dengan harga per unit 82.000 per unit. Berdasarkan data tersebut kalian diminta untuk membuat
kartu persediaan, kemudian harga pokok penjualan, kemudian laba kotor, kemudian yang terakhir persediaan akhir di bulan November 2018. Maka dijawab untuk kartu persediaan, kalian membuat kartu persediaan pertama nama perusahaannya ya, PD Jaya Sakti, kemudian kartu persediaan, kemudian nama barang, Indomie spesial, kode barang, kemudian satuannya unit ya. Kemudian ini ada tanggal, kemudian ada persediaan masuk, kemudian persediaan keluar, dan nilai persediaan akhir. Nah, di atas ini adalah metode MPKP atau FIFO. MPKP, apa MPKP kepanjangannya anak-anak? Masuk pertama, keluar pertama. FIFO kepanjangannya first in, first out ya. Oke, jadi Bapak ingatkan kembali, jadi untuk kartu persediaan ini ada kolom tanggal, kemudian persediaan masuk, kemudian persediaan keluar, kemudian nilai persediaan akhir ya. Kemudian di tanggal 4 ini ada persediaan ya. Jadi untuk tanggal 4 ada persediaan, berarti kalian masukkan saja langsung ke kolom nilai persediaan akhir ya. Jadi untuk tanggal 4 ini terjadi persediaan, maka kalian masukkan ke kolom nilai persediaan akhir. Berapa unit di soal? 400 unit dengan harga 80.000 per unit ya. 80.000 per unit, jadi 400, harga satunya 80.000, tinggal dikalikan saja ya, 400 dikali 80.000 menjadi 32 juta. Kemudian di tanggal 9 di sini ada transaksi pembelian 300 unit dengan harga 82.000. Untuk pembelian masuk ke persediaan masuk ya. Jadi untuk transaksi pembelian kalian pada saat di kartu persediaan masukkan ke kolom persediaan masuk. Jadi tanggal 9 terjadi pembelian 300 unit, kemudian harganya 82.000. Jadi untuk pembelian ini kalian masukkan ke kartu persediaan ya. Jadi untuk pembelian jadi boleh dimasukkan ke kartu persediaan. Jadi untuk pembelian boleh, namun untuk penjualan harganya jangan dimasukkan ke kartu persediaan, melainkan untuk penjualan nanti untuk menghitung laba kotornya ya. Paham ya anak-anak? Kemudian kita masuk ke kolom nilai persediaan. Jadi di sini ada 300. 300 dari mana? Dari tanggal 9 kita masukkan karena terjadi pembelian, maka masuk ke kolom persediaan masuk, kemudian kalian pindahkan juga ke kolom nilai persediaan akhir 300. Kemudian harganya 82.000 ya, 82.000 tinggal dikali saja ya, 300 dikali 82.000 menghasilkan 24.600.000. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian di tanggal 12 kita lihat tanggal 12 terjadi penjualan ya. Tanggal 12 terjadi penjualan 450 unit dengan harga 90.000. Bapak tekankan lagi, jadi harga 90.000 ini jangan dimasukkan ke kartu persediaan ya. Tanggal 12 terjadi penjualan, untuk penjualan masuk ke kolom persediaan keluar ya. 400, kenapa 400? Tidak 450. Disoalkan 450 unit ya. Tapi pada saat di kartu persediaan kalian menuliskan 400 terlebih dahulu ya, baru bawahnya 50. Kenapa 400? Karena stok di awal di tanggal 4 persediaan ya, di soal persediaannya hanya 400 unit. Jadi pada saat pada tanggal 12 terjadi penjualan, jadi kalian harus menuliskan 400 terlebih dahulu ya. Baru bawahnya 50.
Untuk metode FIFO jadi menghabiskan stok yang di awal terlebih dahulu ya anak-anak. Jadi 400 terlebih dahulu, harganya 80, totalnya 32.000 ya. Kemudian yang 50 ini mengambil stok yang tanggal 9 ya, 300. 400 kurang 400 kosong ya, kemudian 300 kurang 50 jadi 250. Jadi di kolom nilai persediaan akhir kalian tuliskan 250 ya. 250 dari mana? Dari 300, stok yang tanggal 9, diambil 50. Kenapa diambil 50? Karena tanggal 12 terjadi penjualan 450 ya. Paham ya anak-anak? Kemudian 250 di kolom persediaan akhir kalian tuliskan, kemudian harga satuannya 82.000. Ini 82.000 dari mana? Dari nilai persediaan tanggal 9 ya. 82.000 kalian kalikan saja 250 dikali 82.000 menghasilkan 20.500.000 ya. Oke, paham ya anak-anak? Kemudian tanggal 15 ini terjadi pembelian ya 400 unit dengan harga per unit 83.000. Kita masukkan jadi untuk pembelian masuk ke kolom persediaan masuk ya untuk pembelian 400 dengan harga 83.000. Jadi 400 dikali 83.000 menghasilkan 33.200.000. Nah, di kolom nilai persediaan kalian masukkan kembali 250 dan 82.000, harganya diturunkan ya. Karena ini masih ada, belum berkurang ya stok tanggal 12. Stok tanggal 12 ini masih tersisa di kolom nilai persediaannya 250 dengan harga 82.000, 20 juta. Jadi totalnya 20.500.000. Ini 400 dari mana? Dari pembelian tanggal 15. Kalian masukkan 400, kemudian harganya 83.000, jadi totalnya 33.200.000. Paham ya anak-anak sampai sini? Kemudian di tanggal 19 ini terjadi penjualan 350 unit ya. Dengan harga 91.000 per unit. Bapak kembali penekanan lagi untuk harga penjualan jangan dimasukkan di kartu persediaan. Oke, paham ya anak? Tanggal 19 terjadi 350 unit, kita masukkan ke kartu. Untuk penjualan dimasukkan ke kolom persediaan keluar ya. Ini 350 tanggal 19. Kita tuliskan 250. Kenapa 250 tidak langsung 350? Karena stok di awal di tanggal 12 ini tersisa hanya 250. Jadi untuk penjualan di tanggal 19 walaupun 350 unit kalian harus menuliskan 250 unit terlebih dahulu ya. Baru di bawahnya 100. Oke, paham ya? Kemudian di harga satuannya 82.000 mengikuti dari harga dari tanggal 12 ya. Ini tanggal 12. 82.000 di nilai persediaan akhirnya di harga satuannya kita samakan. Kemudian 250 dikali 82.000 menghasilkan 20.500.000. Paham ya anak-anak? Kemudian untuk 100-nya kan total penjualan tanggal 19 350 berarti sisa 100 ya. Kekurangannya 100 mengambil dari stok tanggal 15 400 ya. Dengan harga 83.000 kita samakan jadi 100 dikali 83.000 8.300.000. Kemudian di kolom nilai persediaan kita tuliskan 300. 300 dari mana? 400 dikurangi 100 menghasilkan
300 unit dengan harga 83.000. 83.000 dari mana? Dari harga yang 400